Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para mahasiswa dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang mulia ini marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam tetap kita sampaikan kepada manusia yang agung, manusia yang mulia, junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para mahasiswa dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hari ini adalah pertemuan ke-8 mata kuliah Sosiologi Ekonomi, yang mana pada pertemuan yang ke-8 ini adalah waktunya ujian tengah semester mata kuliah Sosiologi Ekonomi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Sosiologi, UIN Sunan Ampel, Surabaya. Para mahasiswa dimanapun Anda berada, sebelum Anda mengerjakan ujian tengah semester, maka pada kesempatan ini akan saya sampaikan petunjuk di dalam mengerjakan ujian tengah semester atau UTS. Yang pertama, bacalah basmalah terlebih dahulu sebelum Anda menjawab atau mengerjakan ujian tengah semester mata kuliah Sosiologi Ekonomi ini. Dan kemudian bacalah hamdalah setelah Anda selesai mengerjakan ujian tengah semester mata kuliah Sosiologi Ekonomi ini. Petunjuk yang kedua, sebelum Anda mengerjakan UTS, tuliskan terlebih dahulu nama lengkap saudara, nomor induk mahasiswa, prodinya apa, semesternya berapa, kelas apa, dan tuliskan hari dan tanggal Anda mengerjakan UTS ini, kemudian jamnya. Selanjutnya, petunjuk yang ketiga, jawablah soal UTS ini di kolom komentar YouTube. Agar jawaban UTS Anda tidak hilang atau spam di kolom komentar YouTube, maka usahakan sesuai petunjuk saya, baik itu hurufnya, fontnya tidak sama satu dengan yang lain. Para mahasiswa dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, soal yang pertama, setelah Anda mempelajari konsep sosiologi tentang pasar, maka jelaskan terminologi pasar menurut para ahli. Saya ulangi, mohon didengarkan baik-baik. Soal yang pertama, setelah Anda mempelajari konsep sosiologi tentang pasar, maka jelaskan terminologi pasar menurut
para ahli. Soal nomor 2. Setelah Anda mempelajari konsep sosiologi tentang pasar, maka pada kesempatan ini jelaskan jenis-jenis pasar menurut para ahli. Saya ulangi soal nomor 2, dengarkan baik-baik. Setelah Anda mempelajari konsep sosiologi tentang pasar, maka jelaskan jenis-jenis pasar menurut para ahli. Adapun soal nomor 3, setelah Anda mempelajari konsep sosiologi tentang pasar, maka jelaskan fungsi-fungsi pasar menurut para ahli. Saya ulangi soal nomor 3, dengarkan baik-baik. Soal nomor 3, setelah Anda mempelajari konsep sosiologi tentang pasar, maka jelaskan fungsi-fungsi pasar menurut para ahli. Selanjutnya soal nomor 4. Dengarkan baik-baik soal nomor 4. Setelah Anda mempelajari tentang keterlekatan, maka jelaskan terminologi keterlekatan menurut para ahli. Saya ulangi soal nomor 4. Setelah Anda mempelajari tentang keterlekatan, maka jelaskan terminologi keterlekatan menurut para ahli. Anak-anakku sekalian, kemudian soal nomor 5, mohon didengarkan baik-baik. Soal nomor 5, setelah Anda mempelajari tentang keterlekatan, maka jelaskan bentuk-bentuk keterlekatan menurut para ahli. Saya ulangi soal nomor 5. Setelah Anda mempelajari tentang keterlekatan, maka jelaskan bentuk-bentuk keterlekatan menurut para ahli. Para mahasiswa dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun soal nomor 6, setelah Anda mempelajari tentang keterlekatan, maka jelaskan tipe-tipe keterlekatan menurut para ahli. Saya ulangi soal nomor 6. Setelah Anda mempelajari tentang keterlekatan, maka jelaskan tipe-tipe keterlekatan menurut para ahli. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, soal nomor 7. Mohon didengarkan baik-baik soal nomor 7. Setelah Anda mempelajari sosiologi ekonomi, maka jelaskan pengertian sosiologi ekonomi menurut para ahli. Saya ulangi soal nomor 7. Setelah Anda mempelajari sosiologi ekonomi, maka jelaskan pengertian sosiologi ekonomi menurut para ahli. Kemudian soal nomor 8. Setelah Anda mempelajari sosiologi ekonomi, maka jelaskan ruang lingkup sosiologi ekonomi. Saya ulangi untuk soal nomor 8. Setelah Anda mempelajari sosiologi ekonomi, maka jelaskan ruang lingkup sosiologi ekonomi. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, adapun soal nomor 9, mohon didengarkan baik-baik soal nomor 9. Siapa saja
tokoh-tokoh penting dalam lahirnya sosiologi ekonomi. Saya ulangi, soal nomor 9, mohon didengarkan baik-baik. Soal nomor 9, siapa saja tokoh-tokoh penting dalam lahirnya sosiologi ekonomi? Jelaskan. Para mahasiswa dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya soal yang terakhir, yaitu soal nomor 10. Mohon didengarkan baik-baik soal terakhir. Soal terakhir yaitu soal nomor 10. Setelah Anda mempelajari sosiologi ekonomi, maka jelaskan macam-macam aktivitas-aktivitas ekonomi dalam perspektif sosiologi menurut para ahli. Saya ulangi, soal nomor 10. Setelah Anda mempelajari sosiologi ekonomi, maka jelaskan macam-macam aktivitas-aktivitas ekonomi dalam perspektif sosiologi menurut para ahli. Para mahasiswa dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah soal UTS yang bisa saya sampaikan pada pertemuan yang ke-8 ini, mata kuliah sosiologi ekonomi. Maka selamat mengerjakan UTS ini dan semoga Anda sukses selalu dan bahagia selalu. Demikianlah yang bisa saya sampaikan soal-soal UTS mata kuliah sosiologi ekonomi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, program studi sosiologi UIN Sunan Ampel Surabaya. Semoga kita semua sehat walafiat dan Anda bisa mengerjakan UTS ini dalam waktu yang sebaik-baiknya. Gunakan waktu yang sebaik-baiknya agar bisa mengerjakan UTS ini dalam waktu yang ditentukan. Demikianlah, jumpa lagi di lain kesempatan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.